Chapter 1148 One Piece telah rilis dengan judul Ronja, di mana pada chapter kali ini kita melihat ketakutan Sommers ketika Gaban muncul di hadapannya. Benar saja, Gaban berhasil memotong tangan dan menebas dada Sommers yang tidak bisa lagi beregenerasi. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1148 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-33 dalam perjalanan menuju Hakumai untuk mengantarkan topi yang dititipkan pada Yamato oleh Otama kepada Kawamatsu. Chapter pun dimulai di mana Ronja terus berjalan ke arah jurang, di mana Ronja berkata bahwa kakinya malah membuatnya berbelok. Anak-anak lain yang melihat itu terus memanggil Ronja. Begitupun dengan Ilva yang bertanya kepada Ronja, mau kemana dia? Ronja bisa jatuh jika terus berjalan ke arah jurang. Ronja yang tersenyum justru merasa sangat aneh, namun dia berusaha menenangkan teman-temannya agar tidak khawatir. Ronja akan baik-baik saja karena itu bukanlah masalah. Tetapi ketika Ronja telah berada di ujung arah Gungko, dia pun mulai khawatir. Sehingga Ilva pun menyuruh Ronja untuk segera kembali. Karena menurut Ilva, itu sangat berbahaya jika dia terjatuh ke dunia bawah. Bersamaan dengan itu, Gungko pun memberitahu Sommers jika anak pertama sudah hampir terjatuh. Sehingga Sommers pun menganggap itu sudah sempurna. Sommers juga menyuruh Gungko untuk memastikan seluruh warga Elbaf mendengar suara Ronja yang akan terjatuh. Kemudian melalui Denden Mushi, Sommers berkata, jika dalam waktu 30 detik para raksasa belum membuat keputusan, maka dia akan menjatuhkan Ronja. Sommers juga menyuruh Jarul agar memerintahkan para guru untuk membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu Minasan. Mendengar itu, tentu saja Jarul sangat terkejut. Begitupun dengan para raksasa lainnya, mereka beranggapan jika Sommers itu sudah gila. Menurut para raksasa, perpustakaan burung hantu itu menyimpan sejarah yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Namun raksasa lainnya justru beranggapan bahwa nyawa anak-anak jauh lebih penting. Lalu seorang raksasa pun tampak marah. Dia beranggapan jika masalahnya bukan pada tuntutan Holy Knight, tapi pada keputusan para raksasa yang akan mereka ambil. Apakah mereka harus tunduk pada Holy Knight atau tidak? Raksasa lainnya justru berteriak, apakah mereka ingin membiarkan anak-anak tersebut mati begitu saja? Sedangkan raksasa yang lainnya justru berharap ada seseorang di sekitar sini yang bisa menghentikan permainan gila dari Holy Knight. Kita lalu diperlihatkan Robin yang berada di dalam rambut Saul, di mana dia menyuruh Chopper untuk tetap berada di dalam rambut Saul. Mendengar itu, Chopper pun terkejut. Robin memberitahu Chopper jika terlalu beresiko untuk menghadapi Holy Knight sebelum mereka mengetahui seperti apa kekuatannya. Namun dengan wajah marah, Robin lantas tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, Minasan. Kemudian, Nami bertanya pada Sommers, apakah dia ingin membunuh anak-anak itu? Nami lalu berteriak jika Sommers itu gila. Menurut Nami, bahkan penjahat terburuk di dunia pun tidak akan menjadikan anak-anak sebagai sandera. Mendengar itu, Sommers justru tertawa dan menyuruh Nami untuk menghentikan drama seperti itu. Karena Sommers tidak akan terpengaruh. Buset! Sepertinya Sommers ini penggambaran dari Zionis ya, Minasan. Di sisi lain, Ripley memberitahu Franky jika dia akan segera menuju ke arah anak-anak yang diculik. Begitupun dengan para prajurit raksasa, mereka membagi dua kelompok. Yang satu melawan monster dan yang satunya lagi pergi menyelamatkan anak-anak. Mendengar itu, para raksasa pun bersiap mengangkat senjata dan segera menuju ke jalur pohon nomor 8. Kemudian Sommers melanjutkan perkataannya bahwa saat para raksasa membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu, Sommers meminta agar jangan ada satupun buku yang diselamatkan. Karena tujuannya adalah untuk menghancurkan budaya
dan sejarah Pulau Elbaf. Tiba-tiba dari arah belakang, Robin langsung menyerang Sommers menggunakan Shinfleur Craspedia. Dengan tangan raksasanya, Robin berhasil menghantam wajah Sommers hingga mengeluarkan darah dan terhempas ke tanah Minasan. Nami dan Jinbe pun menyuruh Robin untuk berhati-hati karena mereka belum mengetahui kekuatan Sommers. Robin pun setuju dan paham akan hal tersebut. Sedangkan Chopper yang bersembunyi di rambut Saul tampak sangat tegang. Kemudian Robin langsung mencengkram leher Sommers menggunakan Schwatromanos. Namun Sommers yang sempat melirik akhirnya mengenal jika yang menyerangnya adalah Nico Robin. Bersamaan dengan itu, Robin pun mematahkan leher Sommers. Clutch! Melihat itu, Nami dan Usopp pun sangat senang. Anehnya, karena Robin berpikir jika Sommers tidak bisa mati, jadi mereka tidak bisa mengalahkan para Holy Knight dengan cara yang biasa. Dan kita pun melihat Sommers yang berdiri sembari memperbaiki lehernya yang telah patah Minasan. Ini mirip dengan Sanji setelah dihantam oleh Queen saat di Wano Kuni. Sommers pun justru berkata, apakah para warga Elbaf bisa mendengarnya? Karena 20 detik lagi, anak pertama akan dijatuhkan. Usopp yang melihat Sommers pun sangat terkejut dan berteriak histeris jika Sommers ternyata adalah zombie. Kemudian Robin kembali menyerang dengan cara memeluk Sommers menggunakan 6 tangan lalu melompat ke jurang. Sommers pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Robin? Apakah Robin jatuh cinta pada Sommers? Sommers juga bertanya, apakah Robin mencoba untuk bunuh diri? Hal tersebut membuat Sommers sangat tersentuh. Tetapi dia tidak ingin ikut mati bersama Robin ke alam baka. Usopp pun tidak paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh Robin. Bahkan Jinbe bertanya-tanya, apakah Robin ingin jatuh bersama Sommers? Kita pun melihat Sommers dan Robin yang terjatuh, di mana Robin memberitahu Sommers bahwa dia abadi. Bahkan Robin juga paham jika Sommers adalah manusia duri. Menurut Robin, jika duri-duri tidak kasat mata itu menghilang, maka mereka bisa menyelamatkan anak-anak. Mendengar itu, Sommers pun tampak santai. Dia berkata, menanyakan apakah Robin berpikir dengan melemparnya ke tebing, maka kekuatannya tidak akan bisa menjangkau anak-anak. Kemudian Sommers pun mengeluarkan duri-durinya yang menembus tubuh Robin. Bahkan, kepala Robin juga tertembus oleh duri Minasan. Namun ternyata itu adalah klon Robin. Sehingga Sommers pun sangat terkejut di mana dia berkata bahwa ternyata Robin telah merencanakan semuanya. Kita pun melihat Robin yang asli telah membuka segel tali gungko, membuat Nami sangat bangga. Tetapi segel tali gungko tersebut tidak bisa dipotong hanya menggunakan pisau. Membuat Usopp berkata bahwa mereka harus mengalahkan Gungko terlebih dahulu jika ingin terlepas. Tiba-tiba, suara Sommers terdengar berkata bahwa tinggal 10 detik lagi. Membuat Robin sangat terkejut. Ternyata Sommers bergelantungan menggunakan ranting duri Minasan. Dia berkata bahwa sekarang dia membutuhkan jawaban dari Jarul. Lalu menyuruh Gungko agar Ronja berbicara. Sehingga Gungko pun menyuruh Ronja untuk mengatakan sesuatu. Kita pun melihat Ronja yang tersenyum membuat teman-temannya meneriakkan namanya. Lalu Ronja memberitahu Jarul jika dia sangat menyukai sekolah karena Ronja bisa memiliki banyak teman. Ketika mendengar suara Ronja melalui Denden Mushi, ayah Ronja pun menyuruh putrinya untuk lari. Bahkan Jarul pun hanya bisa terkejut dan terdiam. Ronja melanjutkan perkataannya bahwa dia juga sangat menyukai perpustakaan karena buku-buku mengajarkannya begitu banyak tentang dunia. Mendengar itu, Nami pun tampak sangat sedih. Ronja lalu melanjutkan bahwa gurunya juga mengajarinya agar tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh melakukan hal yang orang lain tidak suka. Jika sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu harus dihancurkan demi bisa menyelamatkannya, Ronja rasa itu akan menyakiti semua orang. Mendengar itu, Anje pun sangat sedih
sehingga mengeluarkan air mata. Ronja pun memberitahu Jarul jika dia lebih memilih untuk jatuh dan tidak usah mengkhawatirkannya. Mendengar itu, Jarul pun menjatuhkan air matanya Minasan. Dengan tersenyum lebar sembari berlinang air mata, Ronja mengatakan bahwa dia selalu merasa beruntung dan semuanya akan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Somers pun menghitung sisa waktunya. 1, 2... Lalu dengan penuh emosi, Jarul lantas meneriaki Angel untuk segera membakar sekolah walrus serta perpustakaan burung hantu. Kemudian dengan sigap, Angel pun mengiyakannya. Terlihat Angel, Saul, dan Robin yang berbeda tempat tetapi merasakan hal yang sama. Mereka sangat sedih. Kemudian, Somers bersiap menghajar Robin yang telah terlilit duri menggunakan pemukul duri yang dilapisi oleh haki. Somers mengatakan jika Robin tampak menyedihkan. Usopp lalu menyuruh Robin untuk segera kabur, namun tiba-tiba seseorang muncul dengan sangat cepat. Kemudian tangan Somers telah terpotong, bahkan Somers kebingungan karena tangannya tidak bisa beregenerasi lagi. Orang yang menyerang Somers pun berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Di saat bersamaan, Somers pun berbalik lalu begitu terkejut dan ketakutan karena orang itu adalah Scooper Gaban. Kita pun melihat Gaban yang telah menebas dada Somers hingga memuncratkan darah segar. Terlihat wajah Gaban yang begitu marah. Dan chapter 1148 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, ternyata Gaban dan Somers sudah saling kenal satu sama lain. Kemungkinan mereka telah bertarung saat insiden God Valley. Anehnya, Somers tampak sangat ketakutan melihat kemunculan Gaban. Ini sama ketika Kizaru ditodong senjata oleh Ben ya Minasan. Dengan kata lain, Gaban mengetahui bagaimana cara melawan para Holy Knight. Atau justru Somers mengetahui jika kekuatan Gaban bisa mengalahkannya. Saya justru penasaran bagaimana jika Relic dan Gaban bertemu kembali dan ikut dalam perang besar akhir nanti ya Minasan. Oh iya, ternyata minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.